ya teman-teman. Nah, ini yang teman-teman ya. Jadi saya tuh banyak belajar ya, banyak belajar di MLM. Yang dulunya sebelum saya di MLM itu saya tuh berpikir saya itu bukan siapa-siapa, saya itu bukan orang, nggak akan bisa jadi orang kaya karena memang saya lahir dari orang miskin. Saya itu memang dari dulu mungkin sampai sampai saya mati nanti mungkin saya memang orang yang memang wajar kalau dihina, wajar kalau diremehkan. Nah, saya bersyukur saya waktu itu overdosis dan saya dikasih kesempatan jadi gini teman-teman ya, setiap masalah ya, ketika kita lagi menghadapi masalah, mungkin kita tuh ngerasa hidup ini nggak adil, ya kita ngerasa dunia ini tuh nggak adil, atau kita ngerasa Tuhan itu nggak ada, ya kita merasa katanya Tuhan memberkati semua orang, tapi kok nyatanya orang lain aja saya enggak gitu. Nah itu ketika kita lagi kena masalah biasanya seperti itu. Akhirnya itu kita tuh komplain sana, komplain sini, komplain sana. Jadi isi di dalam pikiran kita itu kebanyakan negatif. Bahkan energi atau vibrasi kita itu negatif. Nah, dari sini saya belajar ya dari pengalaman hidup saya. Jadi saya bukan hanya belajar dari pengalaman hidup orang lain, saya juga belajar dari masa lalu saya. Ya, dulu saya hancur, dulu saya narkoba, dulu saya overdosis, dulu saya ditipu orang dan segala macam. Dan ternyata kejadian-kejadian tersebut itu tuh ada hikmahnya teman-teman. Ya, membuat saya jadi belajar, membuat saya naik level, membuat saya jadi seperti sekarang teman-teman. Ya, dulu ya, andaikan kalau saya nggak overdosis, ya mungkin sampai sekarang saya masih narkoba mungkin. Gitu. Dulu kalau saya tidak dilahirkan dari orang susah, saya tidak mengenal yang namanya perjuangan. Ya, mungkin kalau dulu saya lahir jadi orang kaya, dari orang kaya, mungkin sekarang saya sombong. Gitu. Nah ini pemikiran-pemikiran saya sekarang gitu. Jadi saya mengubah ya masalah itu menjadi anugerah teman-teman. Ya, dulu saya tuh dari SMP sampai saya kuliah, itu tuh saya orangnya minder. Saya tuh nggak percaya diri, temen nggak banyak, bahkan saking saya introvert ya, introvertnya, itu saya sampai berkali-kali diomelin sama papa saya. Untuk apa? Untuk saya keluar dari rumah, ngobrol sama temen, kumpul sama temen, waktu itu. Oke? Dan saya dari SMP, itu saya gagap. Jadi kalau ngomong A, 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 B, 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 C, 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 C. Ngomong gagap. Nggak pernah ada kepikiran saya itu bisa ngomong di depan umum, saya bisa ngomong di 5 orang, saya bisa ngomong di puluhan orang, ratusan orang, bahkan yang seperti di picture, di layar handphone Anda, saya bisa ngomong di hadapan 3.000 orang. Udah kayak pendeta ini saya, tangan pegang di atas begitu ya. Gitu. Nggak pernah. Ya, makanya aku bilang ya, setiap masalah di masa lalu saya, ini sebenarnya Tuhan itu ajak saya untuk naik level, ya. Ajak saya untuk, ayo kamu bisa naik setingkat lebih tinggi, naik lagi setingkat lebih tinggi, naik lagi setingkat lebih tinggi. Tapi memang memang benar teman-teman. Ya, inilah perbedaan antara ujian di sekolah sama ujian di kehidupan. Kalau ujian di sekolah, belajar dulu, habis itu ujian. Nah, kalau di kehidupan, terbalik, diuji dulu, habis itu baru belajar. Makanya teman-teman yang punya, Anda yang lagi ada rintangan, tantangan, bahkan ada masalah, ketika ini masalah ini selesai, ya, dan Anda lihat ke belakang, Anda tuh bisa ketawa loh, ya, Anda tuh bisa ketawa, bahkan Anda bisa tersenyum. Kemarin tuh gua ngalamin begitu loh, malah kita menertawakan masalah yang sudah lewat gitu. Itu nanti Anda akan ngalamin seperti itu teman-teman, ya, Anda akan ngalamin seperti itu. Ya bahkan Anda mungkin sampai sampai menganggap gila ya gue bisa lewatin masalah itu ya, gila ya ternyata gue bisa ya, ternyata gue bisa. Nah kalau Anda punya masalah
dulu-dulu Anda bisa lewatin, maka masalah yang Anda jalanin sekarang, yang Anda hadapi sekarang, itu juga pasti 1000% Anda bisa lewatin juga. Pasti. Karena di dalam kehidupan tidak ada yang abadi. Ya, nggak ada tuh orang susah-susah terus, orang seneng-seneng terus, orang bahagia-bahagia terus, itu nggak ada. Orang sedih-sedih terus, itu nggak ada. Semua itu pasti dinamis. Semua itu pasti berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri, teman-teman. Oke. Ya, nah ini saya juga pernah masuk di majalah BCA Prioritas. Saya pernah, sebenarnya saya diajak masuk juga sih. Yang kedua, bahkan Mandiri juga saya diajak masuk. Tolong ya teman-teman, jangan dicoret-coret ya. Saya ingin lagi ya. Gitu. Ya, teman-teman, inilah singkat ya perjalanan hidup saya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda. Dari perjalanan hidup saya yang ya singkat lah ya, kurang lebih mungkin sekitar setengah jam, kira-kira inspirasi apa yang Anda dapatkan, teman-teman? Silakan chat ya, teman-teman. Habis ini ntar kita lanjut lagi. Ya, hal apa yang hal positif apa yang Anda dapatkan, atau inspirasi apa yang Anda dapatkan dari cerita kehidupan saya, teman-teman. Semua orang pasti punya cerita, ya, pasti punya. Anda pasti pernah ada masalah, pasti Anda ada problem yang mungkin Anda merasa, aduh, gua kayaknya nggak kuat atau segala macam, dan akhirnya Anda bisa lewatin. Ya, bisa bantu chat, bantu jawab, teman-teman. Oke, sebentar ya, saya minum dulu. Oke, ini nggak ada yang jawab ya, nggak ada yang komen. Pada konsen nggak, teman-teman? Ya, saya tuh ya, teman-teman ya, kalau kita bicara berani bermimpi ya, ketika saya masuk ke dalam bisnis MLM ya, itu saya kan tinggal di Pademangan ya, itu saya tuh satu kamar sama jadi eh, kami tuh satu rumah itu ada sekitar mungkin 10 orang kali ya. Ada sepupu saya, jadi ada kedua orang tua saya, ada cici saya, ada adik saya, ada keponakan saya, terus juga ada saudara-saudara juga yang tinggal, belum ada pembantu satu, dan itu pembantu tuh kadang-kadang bisa nginep, kadang-kadang bisa pulang. Ya, kalau kerjanya banyak dia pulang, kerjaan banyak dia nginep, gitu loh, macam-macam. Jadi itu ramai. Jadi saya tuh tinggal di kamar itu yang ada yang tidur tuh ada adik saya sama keponakan saya. Nah, ada juga sama sepupu saya. Jadi satu kamar itu isinya 4, ya, dan itu nggak ada AC. Pakai pakai kipas angin tuh yang dari atas tuh, yang gede-gede motor tuh ya. Gitu. Nah, itu kamar saya ketika saya jalankan MLM pertama kali diajarin kan, harus baca buku, judulnya tuh berpikir dan berjiwa besar. Saya masih ingat tuh penulisnya David K. Schwartz, sama buku Personality Plus, sama apa tuh ya, bagaimana cara mempengaruhi orang lain. Oh, itu buku-buku motivasi sama buku-buku psikologi ya. Ada Cashflow Quadrant, Rich Dad Poor Dad, macam-macam. Nah, itu akhirnya itu tuh disuruh sama apa yang leader saya bilang, tempel impian-impian kamu yang dimana kamu tuh sering lihat. Ya, jadi saya tempel tuh rumah lah, ada handphone lah, ada mobil, terus ada uang, ada jalan-jalan ke luar negeri, pokoknya tempel semua. Jadi setiap saya mau tidur sama bangun tidur, itu saya selalu selalu ngelihat, ya. Dan berapa bulan yang lalu saya punya keponakan saya, kan waktu itu kan masih bayi ya, kecil ya, sekarang tuh udah usia sekitar 23 24. Nah, kemarin berapa bulan lalu itu keponakan saya, namanya kan Via saya panggil ya, dia tuh kemarin cerita, dia kan panggil saya QQ kan, paman gitu ya, QQ, QQ ingat nggak yang gambar rumah yang QQ tempel di kamar, itu tuh sebenarnya rumahnya tuh mirip loh dengan yang QQ tinggal sekarang loh. Saya aja sampai lupa gitu loh, mau bentuk gambarnya kayak gimana, sampai lupa, teman-teman. Ya, tapi keponakan saya ingat.
Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi teman-teman, Anda harus percaya, Anda harus yakin, Anda harus imani bahwa Anda hidup itu untuk menjadi pemenang, teman-teman ya. Meskipun Anda lahir dari keluarga susah, Anda lahir dari keluarga miskin, tetap aja Anda hidup untuk menjadi pemenang. Ya, Tuhan tempatkan Anda, Tuhan taruh Anda di keluarga seperti apa, itu pasti ada maksud yang baik, pasti ada tujuan yang baik buat kehidupan Anda. Ya, buat Anda yang sekarang masih komplain sana, komplain sini, kenapa gue dilahirkan, bla 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 segala macam, percaya deh, pertanyaan-pertanyaan Anda itu nanti akan dijawab. Ya, dijawab oleh Tuhan di waktu yang tepat. Oke. Dan saya pun waktu saya masih kecil itu pertanyaan-pertanyaan yang sering banget saya tanya sama Tuhan. Bahkan saya komplain sama Tuhan. Dan itu semua sudah terjawab, ya. Jadi saya udah bilang apapun yang saya lakukan, apapun yang saya hasilkan, ya udah saya berserah aja sama Tuhan. Yang penting saya lakukan yang terbaik. Itu ya, teman-teman. Oke, nah ini tadi kan inilah perjuangan sel sperma menuju sel telur. Tapi ya nggak perlu ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah, ada satu cerita nih teman-teman, ada dua cerita sih. Ini namanya Heather Dorniden. Ya, cewek ini seorang pelari, oke, pelari 600 meter. Singkat cerita ya, si Heather ini waktu itu dia lagi lomba ya, lari 600 meter keliling tuh di stadion, keliling. Nah, singkat cerita, pas di lap terakhir, di putaran terakhir, dia itu kesandung, jatuh. Oke, waktu kesandung jatuh, harusnya jadi gini. Sebelum dia kesandung, itu tuh dia si Heather ini tuh posisinya di depan. Tapi karena dia jatuh, ya hanya sekian detik aja, dia jatuh sekian detik, cep. Nah, pelari-pelari lain itu menyusul si Heather ini. Oke, dan si Heather itu akhirnya posisinya di belakang. Dan itu putaran terakhir, teman-teman. Para penonton tuh pikir, wah, lu sial banget, lu nggak mungkin lu bisa berhasil karena dia terjatuh karena dia kesandung, ya nggak tahu kenapa atau mungkin nggak konsen atau gimana, jatuh akhirnya dia jadi pelari yang urutan terakhir. Tapi dia percaya, dia yakin ternyata dia bisa lewatin semuanya. Itu putaran terakhir loh. Makanya apa ya namanya ya, semangat itu kita nggak boleh padam, teman-teman. Ya, kita lihat sama-sama videonya. Ini luar biasa banget. The 600-meter underway. Heather Dorniden in Minnesota finished second in this event a year ago. She was in lane 4. And Dorniden is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championships in 2006 in the 800, but she's only won one Big Ten championships in the 2 years. 3 laps in this event, 600 meters, 3 times around the 200-meter track here at the field house. What a bold move by Fawn. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Fawn Dorr moving into the lead, a sophomore from Penn State. Dorniden running second. Dorniden last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship, so they're really relying on getting a lot of points from her this weekend, and she's just coming by Fawn Dorr now in the home stretch, heading into the bell lap. Oh, down. Dorniden falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dorniden is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Fawn Dorr, and she may catch the leaders. Wow. Wow. She's got Fawn. This is a gutsy effort by Dorniden. Can she pull it off? She's moved into third. Dorniden coming down the stretch to the outside. Dorniden coming on strong. Dorniden all the way. Dorniden. Yes, she did it. Wow, unbelievable. That is amazing. To fall in a 600, I mean, this is basically a sprint.
I mean, this is an extended 400, basically. For to fall with 200 meters to go and get up and win, that is unbelievable. Unbelievable. That's one of the most exciting races I've seen. Here's the fall. Oh, she trips on Fawn's shoe. It looked like Fawn just clipped her heel, and she went down just before the bell lap. Fawn Dorr had to high hurdler to avoid a collision. And she is powering down this home stretch, just doing everything she can to win this heat. Oke, teman-teman. Dari video tadi, apa yang Anda dapatkan? Ayo. Dari video tadi, Heather Dordinen, apa yang Anda dapatkan, teman-teman? Ayo, yang sudah nonton, silakan komentar. Yuk, silakan. Oke, jangan mudah menyerah. Oke, semangat menjadi pemenang. Berjuang sampai akhir. Oke, fokus pada tujuan dan impian. Oke. Semangat dan tidak malu. Oke, yang lain gimana, teman-teman? Yuk, silakan. Ini baru berapa orang nih? Baru 5 orang. Dari berapa nih? Dari 30 orang. Yuk, yang lain dong, teman-teman. Silakan, chat. Oke, ini luar biasa. Anda bisa mendapatkan. Ini kemarin dibahas sama si Deddy Corbuzier juga. Ya. Heather Dordinen. Ya. Yang orang lain pikir, nggak mungkin dah dia bisa menjadi pemenang. Ternyata, ya, sampai tadi ada komentator bilang unbelievable. Ya, nggak nyangka, nggak percaya. Nah, seorang pemenang tuh harus seperti itu, teman-teman ya. Pantang menyerah. Ya, harus ulet, teman-teman. Bukan ulet bulu ya, pantang menyerah, teman-teman. Ya. Manusia itu tuh sebenarnya nggak ada yang bodoh. Ya, semua manusia itu pinter. Nggak ada yang bodoh, yang ada tuh males. Makanya kita tuh sampai kita nanti tua pun kita tuh butuh yang namanya motivasi dan inspirasi, teman-teman. Perlu, ya. Kalau Anda nggak bisa memotivasi diri Anda, siapa lagi yang bisa motivasi Anda gitu? Oke. Boleh jatuh tapi harus bangkit. Ya betul, sama seperti waktu kita masih bayi. Mana ada bayi waktu belajar jalan, waktu belajar berdiri itu langsung bisa berdiri, langsung jalan, lari itu ada nggak? Nggak ada. Ya, segala sesuatu dari awal, dari mulanya pasti ada yang namanya jatuh bangun. Kita naik sepeda nggak langsung bisa. Oke. Awal Anda mau bikin TikTok, mau bikin konten, awal juga pasti acak-adut gitu. Awal pasti jelek, videonya biasa-biasa aja. Tapi memang begitu, ya. Semua orang yang hebat-hebat sekarang itu dulunya juga amatiran, teman-teman. Oke, yang lain ada lagi, teman-teman, silakan. Yang lain ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Oke. Ya, hidup untuk menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Salah satu syaratnya adalah harus pantang menyerah, teman-teman. Kalau Anda gampang menyerah, ya maka Anda itu bukan ciri-ciri pemenang, teman-teman. Oke. Dari Anda lahir, itu Anda adalah seorang pemenang. Lahir di dunia ini. Nah, ini ada satu cerita lagi. Ini yang lagi heboh kemarin di media sosial. Lagunya itu dengar-dengar yang saya baca itu dibeli sama Simon ya, yang salah satu juri di American Got Talent ya, atau Britain Got Talent lah gitu ya, dibeli sekian triliun ya. Padahal orang yang masuk ke Got Talent itu adalah orang-orang hebat semua segala macam ya, rata-rata normal lah. Tapi yang menarik adalah Putri Aryani ini di usia 17 tahun dia masuk ke Britain atau American Got Talent lah ya. Nah, seperti itu. Dan Putri Aryani ini sebenarnya dia tuh tunanetra itu sejak usia 3 bulan. Ini saya ceritain ya, autobiografinya ya. Jadi gini. Sebentar. Oke. Jadi Putri lahir dengan nama Aryani Nisma Putri. Oke, di mana dia lahir itu di Riau. Ya,
Kinang Kampar Riau. Ia adalah anak pertama dari 3 saudara. Oke. Dan Putri, ya, Putri Aryani ini itu lahir dalam keadaan prematur dalam usia kandungan 6 bulan 18 hari. Lantaran sang ibu mengalami namanya plasenta previa. Setelah lahir, Putri harus berada di dalam inkubator bayi selama 3 bulan di rumah sakit. Bayangkan, inkubator bayi 3 bulan loh. Itu tuh yang namanya prematur ya, lahirnya di berapa nih? Cuma 6 bulan doang gitu loh. Biasanya berapa bulan? Ya kan? Lebih daripada itu ya. Nah, kemudian orang tuanya membawa Putri untuk berobat ke Singapura dan dinyatakan bahwa ia mengalami namanya retinopati prematuritas dan sempat melakukan tindakan bedah. Jadi dari bayi dia udah mendapatkan tindakan bedah untuk mata kanannya. Ya, makanya kalau Anda lihat ya si Putri Aryani ini mata kiri sama mata kanan tuh beda. Ya, beda ukurannya. Karena pernah dibedah dan gagal. Ya, makanya dia sejak usia 3 bulan ini dia udah buta, teman-teman. Ya, sejak usia 3 bulan. Jadi dari dia kecil sampai dia sekarang dia tuh nggak bisa lihat, ya. Tapi apakah dia menyerah, teman-teman? Enggak. Ya, ingat loh, mentalnya dia, mindsetnya dia adalah apa? Seorang pemenang. Nah, seperti ini nih. Inilah ciri-ciri contoh nyata mental pemenang nih kayak gini. Dia enggak, dia tidak mengutuk yang namanya kegelapan. Yang dia lakukan adalah menyalakan lilin untuk menerangi perjalanan hidupnya, untuk menerangi sekitarnya, teman-teman. Ya, kalau orang yang mentalnya pecundang gitu ya, ini gara-gara salah inilah, salah itulah, ini beginilah, ini begitulah, semua disalahin. Bahkan termasuk dia menyalahkan diri dia sendiri. Ya, aduh tuh gue bego ya, aduh tuh gue tolol ya, aduh tuh gue begini, 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 begini. Ingat ya, kata-kata adalah doa, kata-kata juga bisa menjadi yang namanya kutukan. Gitu. Ingat, kita punya pikiran itu ada 2, ada pikiran sadar sama pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan dia sifatnya primitif, dan dia tidak mengenal yang namanya masa lalu, dan dia tidak mengenal yang namanya masa depan, dia hanya mengenal masa sekarang, dan dia juga tidak mengenal yang namanya orang lain. Jadi kalau kita sering jelekin orang lain, si A, si B, si C, si D, si F, meskipun orang itu jelek, dan kita ngomong, maka itu akan kembali ke kita. Gitu. Apalagi Anda sudah terbiasa ngomongin orang lain, dan ngomonginnya dari sisi yang jeleknya, maka itu akan kena ke Anda. Kenapa? Karena itu berarti pikiran bawah sadar Anda menganggap Anda mau seperti yang Anda katakan, padahal Anda ngomongnya untuk orang lain. Padahal Anda ngomongin orang lain. Gitu. Tapi pikiran bawah sadar, sekali lagi, sifatnya itu primitif, dia tidak mengenal orang lain. Itu makanya hati-hati, makanya dijaga ya pikiran Anda. Kalau kita ngerti seperti ini, maka ini adalah potensi, ini adalah kemampuan yang Tuhan sudah kasih buat kita. Maka kita bisa menjadi seperti dan mendapatkan apa aja, teman-teman. Ya, lanjut ya. Nah, memang sejak kecil Putri Aryani itu memang punya bakat nyanyi. Kegemarannya itu muncul waktu dia usia, kelihatan tuh, waktu dia usia 2 tahun tuh dia udah muncul bakat nyanyinya. Kegemarannya muncul berawal dari ia sering meniru bunyi suara yang didengarkan. Jadi karena matanya nggak bisa lihat, jadi karena ada namanya panca indera, ya. Salah satunya panca indera adalah mata, penglihatan. Tapi karena dia nggak bisa, akhirnya dia cuma punya 4 ya. Dari pendengaran, dari penciuman, dari peraba dan segala macam. Akhirnya itu yang dia fokusin. Ya, dia fokusin apa yang dia bisa, bukan apa yang dia nggak bisa, teman-teman. Dia fokusin di situ, akhirnya dia minta sama orang tuanya untuk belajar musik, gitu. Ya, untuk belajar musik dan segala macam, dan akhirnya dia itu akhirnya dikenal di mana-mana.
Nah, makanya kemarin sempat masuk di Got Talent, itu dapat Golden Buzzer ya. Yuk kita sama-sama lihat ya. Ini luar biasa banget ya. Ini memang akhirnya itu kayak kayak apa ya? Beliau ini dengan pengalaman hidupnya yang nggak mulus ya, dalam tanda kutip, beliau ini tunanetra, ini bisa menginspirasi banyak orang, termasuk kita-kita semua ini, teman-teman. Bahwa tidak ada yang nggak mungkin, bahwa tidak ada yang mustahil, bahwa semua orang hidup untuk menjadi pemenang, teman-teman. Ya, dalam keadaan apapun, dalam kondisi terbatas apapun, kita punya hak untuk menjadi pemenang, dan kita hidup untuk menjadi pemenang, teman-teman. Kita sama-sama ya lihat videonya.